Ya, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, hari ini kita pertemuan kedua ya, estetika. Eh, Minggu lalu Ibu lupa memberikan apa namanya RPS-nya sudah diberikan kan ya? Sudah, Ibu. Ya, terus pembagian kelompoknya udah belum untuk menyajikan materi? Sudah juga, Ibu. Hari ini kelompok 1 presentasi, Ibu. Oh, oke, baik. Kalau sudah, kirain belum. Ibu soalnya kelas yang satu, Ibu lupa kelas anak. Seperti itu. Iya, Oke, Ibu. Sudah. dimulai saja. Israni, silakan. Baik, Ibu. Mungkin untuk kelompok 1, apa udah siap? Nanti jangan lupa ya, Israni buat G Drive, satu G Drive, tapi dengan banyak folder. Jadi di situ ada salin dia, kumpulan salin dia, kemudian tugas-tugas, UTS-UTS gitu ya. Iya, sudah dibuatkan dan sudah di-share ke mahasiswa, Ibu. Oke, baik. Nanti kirim ke Ibu juga ya. Baik, Ibu. Oke, makasih. Sama-sama, Ibu. Izin membuka Ibu presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman Bu Ansor dan teman-teman. Pada pagi menjelang siang hari ini kami dari kelompok 1 izin minta waktunya sebentar karena kami akan sedikit mempresentasikan mengenai materi estetika sebagai filsafat keindahan, seni, dan ilmu pengetahuan yang mana dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ansori MPD. Boleh ke selanjutnya berikutnya. Baik, terima kasih. Untuk anggota kelompok dari kelompok 1 sendiri ada 4 ya teman-teman. Ada Lery Istiqomah, kemudian ada Rahma, ada saya sendiri, Tegus Rizky, dan juga ada kau Kaulia Saulia Zaskia. Boleh ke selanjutnya berikutnya. Baik, terima kasih. Untuk pokok bahasan atau pokok materi yang akan kelompok kami bawakan ada 4 juga teman-teman, yang mana ada nilai-nilai estetis, kemudian dilanjut dengan pengalaman estetis, yang ketiga ada perilaku pencipta seni, dan yang terakhir yang keempat ada filsafat keindahan. Boleh ke selanjutnya berikutnya. Baik, untuk nilai-nilai estetis sendiri akan dibawakan atau akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Tegus Rizky. Yang mana menurut KBBI teman-teman, estetika adalah cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya dan kepekaan seni dan keindahan. Estetika juga merupakan salah satu cabang dari filsafat yang khusus membahas tentang keindahan dari cita rasa, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana sesuatu itu juga bisa dinikmati. Estetika juga merupakan suatu cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni, nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam pengertian keindahan yang disebut dengan estetika. Nilai itu sendiri merupakan suatu realitas psikologi yang harus dibedakan secara tegas dan kegunaannya karena terdapat dalam jiwa manusia. Boleh ke selanjutnya berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya juga sejarah estetika. Istilah estetika sendiri sebagai ilmu tentang seni dan keindahan pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten, seorang filosof Jerman yang hidup pada tahun 1714 sampai dengan 1762. Walaupun pembahasan estetika sebagai ilmu baru dimulai pada abad ke-17,
Namun pemikiran tentang keindahan dan seni sudah ada nih sejak zaman Yunani kuno yang disebut dengan beauty, yang diterjemahkan dengan istilah filsafat keindahan. Jadi sebelum diperkenalkan nih sama filsuf Jerman, itu udah dikenal ya, tapi dengan nama lain, yaitu dengan istilah beauty di zaman Yunani kuno. Kemudian untuk estetika juga berasal dari kata Yunani seperti yang sudah saya jelaskan, yang berarti hal-hal yang dapat dicerap dengan panca indera. Yang kedua juga aistesis yang berarti pencerapan panca indera, teman-teman. Jadi estetika nih menurut arti etimologis adalah teori tentang ilmu penginderaan. Secara garis besar, periodisasi estetika ada 8 tahapan atau ada 8 periode, yang mana ada periode klasik. Mungkin teman-teman kenal dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di periode ini, ada Socrates, ada Plato, dan juga ada Aristoteles. Kemudian ada periode skolastik dengan tokoh berpengaruhnya yaitu Thomas Aquinas, seorang gerejawan dari Eropa Barat. Kemudian di ketiga ada periode Renaissance, yaitu ada tokohnya Massimo Visimo, dan juga ada periode Aufklärung, yaitu yang di sini, yang di layar teman-teman, dengan tokohnya Baumgarten, Alexander Gottlieb Baumgarten, yang sudah saya sebutkan juga dia seorang filsuf dari Jerman. Kemudian yang kelima ada periode idealis, yang tokoh terkenalnya ada Immanuel Kant. Kemudian yang keenam ada periode romantik juga dengan tokohnya Jujiro Seu, dengan beliau juga pencetus dari aliran ini dirintis. Kemudian di periode ketujuh ada positivistik dengan tokoh yang berpengaruhnya ada Wegner, George Birkhoff, dan Amolos. Yang di zaman atau di periode ini tuh estetika atau filsafat udah dibahas nih, udah disandingkan, udah di-compare, udah dikombinasiin sama ilmu lainnya, teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-8 ada periode kontemporer. Boleh ke selanjutnya berikutnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya berikutnya di sini ada komponen nilai estetis dan juga jenis-jenis nilai estetis. Saya akan membahas terlebih dahulu dari komponen nilai estetis. Komponen tersendiri itu merupakan unsur-unsur gitu, unsur-unsur yang harus ada pada nilai estetis. Yang pertama pastinya ada keseimbangan, yang kedua ada proporsi, ada harmoni, kontras, dan juga ritme. Nah, untuk keseimbangan sendiri, dalam estetika mengacu nih pada distribusi visual yang merata dari elemen-elemen dalam suatu karya. Keseimbangan sendiri ada 2 jenis, teman-teman, yaitu ada simetris yang disusun secara sama pada kedua sisinya, dan juga lawannya simetris ada asimetris yang keseimbangannya itu dicapai melalui kontras dan variasi elemen. Kemudian kedua ada proporsi yang mana berkaitan dengan hubungan ukuran antara berbagai elemen dalam suatu karya. Nah, ini melibatkan perbandingan antara bagian-bagian dan keseluruhan. Proporsi yang baik menciptakan kesan harmonis dan menyenangkan nih kalau dalam nilai estetis atau nilai keindahan visual. Kemudian yang ketiga harmoni. Harmoni merupakan kesesuaian atau keselarasan antara berbagai elemen dalam suatu karya. Ini menciptakan rasa kesatuan dan keterpaduan. Harmoni juga dapat dicapai melalui penggunaan warna, bentuk, atau tekstur yang saling melengkapi. Tujuan dari harmoni itu sendiri adalah menciptakan komposisi yang menyenangkan dan mudah dinikmati. Kemudian yang keempat ada kontras, yang mana merupakan perbedaan yang jelas antara elemen-elemen dalam suatu karya. Nah, kontras ini menciptakan ketegangan visual dan daya tarik. Kontras juga dapat dicapai melalui perbedaan warna, ukuran, bentuk, dan tekstur. Penggunaan kontras yang efektif dapat menarik perhatian nih pada elemen-elemen penting dalam komposisi, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada ritme. Ritme dalam estetika mengacu atau lebih mengerucut pada pengulangan atau pola teratur dari elemen-elemen visual. Hal ini menciptakan gerakan dan aliran dalam karya. Ritme dapat dicapai melalui pengulangan warna, bentuk, dan juga garis. Ritme juga membantu nih mengarahkan
mata pengamat melalui komposisi dan menciptakan rasa keteraturan. Kemudian untuk jenis nilai estetis sendiri ada dua, teman-teman. Yang pertama ada objektif dan juga subjektif. Nilai estetis objektif mengacu pada kualitas keindahan yang dianggap melekat pada objek atau karya seni itu sendiri, terlepas dari pengamat individu. Konsep ini berpendapat bahwa ada standar universal atau karakteristik tertentu yang membuat sesuatu secara intrinsik indah atau estetis. Kemudian yang kedua ada nilai estetis subjektif. Nilai estetis subjektif berpendapat bahwa keindahan berada di mata yang memandang. Saya ulangi lagi, keindahan itu berada di mata yang memandang. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa persepsi estetis sangat bergantung pada siapa yang mengamati atau pada siapa yang melihat. Dan juga pendekatan ini juga sangat bergantung pada pengalaman, preferensi, dan interpretasi individu pengamat. Nah, dari kedua jenis ini, nilai estetis objektif dan subjektif, mungkin kalau dalam bidang estetik, kalau kita ngomongin konsep estetis, lebih masuknya yang nilai estetis subjektif, teman-teman. Karena seperti yang teman-teman ketahui, kalau estetik atau keindahan itu kan sifatnya subjektif itu kan. Jadi mungkin menurut si A ini bagus, atau bahkan si B nanti bilangnya kurang bagus dan lain sebagainya. Jadi kalau dari saya sendiri, dari jenis-jenis nilai estetis ini yang lebih relevan untuk sebuah keindahan ya subjektif, teman-teman. Karena keindahan sendiri adalah subjektif dan sangat dipengaruhi yang seperti saya sudah bilang, ada pengalaman, ada preferensi, dan juga interpretasi individu pengamatnya. Itu saja, boleh ke selandia berikutnya. Baik, untuk sebentar. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh ya. Maaf teman-teman, selanjutnya berikutnya yaitu pengalaman estetis akan dijelaskan oleh Ade Rahma. Kepadanya saya silakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya Dara Fitriani izin membahas tentang pengalaman estetis. Sebelumnya, di sini ada pengertian pengalaman dari estetis. Pengalaman estetis adalah sesuatu penilaian terhadap suatu karya seni ataupun alam yang bisa membuat si penilai merasakan bahagia atau senang sehingga menjadikan karya seni tersebut indah. Itu menurut Rizka Wigati 2014. Boleh salin dia selanjutnya. Oke, di sini ada pengertian lain menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua ahli. Yang pertama, menurut Kapcek and Weinstein tahun 1996, pengalaman estetis adalah proses psikologi di mana perhatian fokus kepada sebuah objek, sementara objek lain seperti suasana dan kekhawatiran akan masalah sehari-hari terlupakan sejenak. Lalu, menurut ahli yang kedua yaitu Eugen Novak, pada tahun 1997 juga menjelaskan bahwa pengalaman estetis adalah hubungan spesial yang tercipta antara subjek dan objek, yang dimana objek itu sangat mempengaruhi pikiran subjek dengan memahami orang yang melihatnya, mengekspresikan diri orang paling dalam pikiran, perasaan, atau nilai-nilai. Berdasarkan pemahaman dari kedua ahli yang tadi saya sebutkan, dapat kita simpulkan dari persamaan pandangannya. Baik Kapcek and Weinstein maupun Eugen Novak sepakat bahwa pengalaman estetis ini melibatkan fokus perhatian yang intens pada objek seni.
Ketika seseorang mengalami estetika, pikirannya tertuju sepenuhnya pada karya seni tersebut, sementara hal-hal lain di sekitarnya seakan terlupakan. Lalu, keduanya juga menyoroti adanya hubungan khusus antara subjek dan objek seni. Hubungan ini bersifat sangat interaktif, di mana objek seni ini tidak hanya dipandang secara pasif, tetapi juga mampu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan nilai-nilai subjeknya. Pada tataran objektif, secara umum pengertian estetis ini selalu dikaitkan dengan faktor-faktor pada sebuah karya yang dapat menimbulkan efek estetis yang diterapkan pada sebuah karya seni. Pada setiap karya seni juga memiliki perbedaan dalam penerapan asas-asas tersebut. Namun, asas-asas tersebut ini berkaitan satu sama lain. Pengalaman estetis ini juga melibatkan lebih dari preferensi yang mencangkup berbagai respon emosional, mulai dari kecantikan hingga kekaguman, keagungan, dan berbagai emosi lainnya. Boleh salin dia selanjutnya. Lalu di sini ada karakteristik dari pengalaman estetis. Dalam definisi awal, pengalaman estetis ini terdapat 3 karakteristik yang dapat kita identifikasi sebagai hal yang krusial dan khas. Yaitu apa saja? Ya, karakteristik yang pertama yaitu mengacu pada aspek motivasi, orientasi, atau perhatian dari pengalaman estetikanya. Selama pengalaman estetika, orang berada dalam kondisi perhatian yang intens dan kewaspadaan tinggi. Mereka juga sangat fokus dan terpesona dengan objek tertentu. Mereka juga kehilangan kesadaran diri akan lingkungan sekitar dan rasa waktunya. Lalu di sini ada karakteristik yang kedua, mengacu pada aspek kognitif, yaitu aspek semantik, simbolik, dan imajinatif dari pengalaman estetikanya. Seseorang menilai objek dan peristiwa estetika sebagai bagian dari realitas simbolik atau maya dan melampaui penggunaan dan makna sehari-harinya. Lalu karakteristik yang ketiga ini mengacu pada afektif. Afektif ini merujuk pada pengalaman emosional yang luar biasa. Seseorang memiliki persatuan yang kuat dan jelas dengan objek daya tarik estetika dan penilaian estetikanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ade Rahma atas penjelasannya. Kita lanjut teman-teman ke topik yang ketiga, yaitu pengalaman estetis yang atau karakteristik pengalaman estetis yang akan dijelaskan nih sama Laili. Kepadanya saya silakan. Maaf teman-teman yang akan dijelaskan oleh baik. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perilaku pencipta seni yang akan dijelaskan oleh Aulia. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu perilaku pencipta seni, yaitu seniman. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seniman merupakan seseorang yang menciptakan karya seni baik dalam bentuk visual, musik, sastra, atau performa. Jadi, seorang seniman ini adalah seorang yang kreatif, inovatif, dan juga mahir dalam bidang seni. Dan seorang seniman ini biasanya menciptakan karyanya yang pasti memiliki nilai estetik dengan mengandalkan imajinasi dan bakatnya.
Istilah seniman juga sering digunakan ya untuk menyebut orang-orang yang menciptakan karya seni seperti seorang pelukis, seorang penyair, penyanyi, seperti itu. Kemudian, apa sih letak perbedaan antara seniman dan pengrajin? Di sini saya menulis bahwa seorang seniman ini lebih berfokus pada ekspresi diri dan menciptakan karya yang unik dan memiliki tujuan tertentu seperti menyampaikan pesan, ide, atau emosi melalui karyanya. Sedangkan seorang pengrajin, yaitu mereka berfokus pada keterampilan teknis yang menghasilkan produk yang fungsional dan estetis, indah, tapi fokus mereka pada kegunaannya. Jadi, em, seorang seniman ini memiliki kelebihan penghayalan yang kreatif, sedangkan seorang pengrajin ini eh, dengan kemahiran dan juga tenaga mereka seperti itu. Dan sebelum adanya perkembangan seni pun seorang seniman dan pengrajin ini mungkin tipis tidak memiliki perbedaan, tetapi setelah adanya perkembangan seni, para ahli pun mulai memperhatikan bahwa seniman ini dalam berkarya selalu berubah dan berkembang. Yang lebih khusus lagi, mereka mempertahankan bahwa karya seninya itu adalah ekspresi pribadi dari seorang seniman itu sendiri. Kemudian untuk pengrajin dalam berkarya itu mereka selalu kontinu dan lambat dalam perkembangannya. Sehingga lebih khusus lagi, semuanya itu ditunjukkan untuk kegunaannya. Itu. Jadi seorang seniman ini menciptakan karyanya dengan ekspresi mereka sendiri, ekspresi dari pribadi mereka sendiri. Sedangkan untuk pengrajin ini, mereka menciptakan sebuah karya seni yang memiliki tujuan. Ada tujuan seperti harus memiliki gunaan dan manfaat seperti itu. Next, Mas. Kemudian untuk perilaku pencipta seni yang ketiga yaitu proses penciptaan dari sebuah seni. Jadi proses terjadinya karya seni ini tidak sederhana seperti apa yang kita lihat karya itu yang sudah jadi. Seorang seniman ini berkontemplasi estetis sehingga mampu mendeformasi objek material ke dalam bentuk suatu karya seni. Dan proses itulah yang dapat dilihat sebagai salah satu bentuk kreativitas seniman. Ada beberapa tahap proses penciptaan seni yaitu persiapan. Jadi seorang seniman itu pasti akan melewati tahap awal yaitu tahap persiapan di mana mempelajari karya mereka akan mempelajari karya apa yang akan dibuat termasuk hal-hal yang berkaitan dengan budaya seni yang ingin diangkat. Kemudian sketsa. Sketsa ini dibuat dengan rencana awal untuk mengeksplorasi bentuk objek dan komposisi yang akan dimunculkan. Kemudian elaborasi. Tahap elaborasi ini merupakan tahap yang dianggap sulit bagi seniman dalam membuat karya seni. Kemudian teknik yaitu bagaimana cara seorang seniman ini menciptakan sebuah karya seni. Kemudian konsep penciptaan yaitu bisa berupa artistik yang diyakini sesuai dengan kehendak ekspresi yang ingin disampaikan oleh seorang seniman. Kemudian yang terakhir narasi. Narasi di balik karya seni dari seniman ini bisa berupa cerita, catatan, data-data, hasil eksperimen atau juga hasil eksperimen yang bisa digunakan untuk penyampaian seniman ini dalam mempresentasikan sebuah karyanya seperti itu. Kemudian, apakah ada hubungan kepribadian antara pencipta seni dengan karyanya? Ada. Jadi, hubungan erat antara kepribadian seorang pencipta seni dan karya yang mereka hasilkan. Karya seni ini menjadi sarana bagi seniman untuk mengekspresikan diri termasuk perasaan, pemikiran, dan kepribadian mereka. Dan kepribadian seniman bisa mempengaruhi tema atau subjek yang mereka pilih dan gaya artistik yang bisa dipengaruhi oleh karya mereka. Jadi, di sini seorang seniman itu pasti memiliki hubungan di karya-karya mereka itu pasti memiliki hubungan dengan kepribadiannya. Bisa saja mereka menciptakan sebuah karya itu bisa dengan apa yang pernah mereka alami, apa yang pernah mereka imajinasikan, atau juga sesuai dengan karakter apa yang mereka miliki seperti itu. Tetapi tidak semua juga seniman seperti itu. Ada juga seniman yang mereka berkarya
benar-benar dari imajinasi mereka, keluar dari ada yang pada diri mereka seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan materi perilaku kita ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Laili. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat keindahan. Sebelum itu, estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhananya itu estetika adalah ilmu yang membahas keindahan. Nah, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Nah, estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. Di sini, secara etimologi, estetika adalah dari bahasa Yunani, estetik yang berarti segala sesuatu yang cerap oleh indera. Filsafat estetika membahas tentang refleks kritis yang dirasakan oleh indera dan memberi penilaian terhadap sesuatu, indah atau tidak indah, beauty or ugly yang sudah dijelaskan oleh Tegas juga di selandia sebelumnya. Nah, estetika yang membahas masalah keindahan, bagaimana keindahan bisa tercipta, bagaimana orang bisa merasakannya, dan memberi penilaian terhadap keindahan tersebut. Maka filsafat estetika akan selalu berkaitan dengan antara baik dan buruk, antara indah dan jelek. Nah, perkembangan lebih lanjut menyadarkan bahwa keindahan itu tidak selalu memiliki rumusan tertentu. Ia berkembang sesuai penerimaan masyarakat terhadap ide yang dimunculkan oleh pembuat karya. Karena itulah selalu dikenal dua hal dalam penilaian keindahan, yaitu the beauty, suatu karya yang memang diakui banyak pihak memenuhi standar keindahan, dan the ugly, suatu karya yang sama sekali tidak memenuhi standar keindahan, dan oleh masyarakat banyak biasanya dinilai buruk. Namun, jika dipandang dari banyak hal, ternyata memperlihatkan keindahan. Boleh selandia berikutnya? Nah, di sini ada konsep filsafat keindahan menurut para tokoh. Menurut Plotinus filsafat, estetika adalah keindahan yang memiliki nilai spiritual. Karena itu estetika dekat sekali dengan kehidupan moral. Esensi keindahan tidak terletak pada harmoni dan simetri. Keindahan itu menyajikan keintiman dengan Tuhan yang maha sempurna. Ada semacam skala menaik tentang keindahan, mulai dari keindahan yang bersifat inderawi, naik ke emosi, kemudian kesusunan alam semesta yang imaterial. Jadi bisa dibilang keindahan itu bertingkat mulai dari keindahan yang indrawi dulu sampai kepada keindahan ilahiyah. Nah, keindahan itu katanya menyatakannya dirinya terutama dalam penglihatan, tetapi ada juga keindahan untuk didengar. Pikiran meningkatkan keindahan itu kepada susunan keindahan yang lebih tinggi, misalnya keindahan tindakan, keindahan penemuan akal, dan keindahan kebijaksanaan. Pengertian keindahan secara luas itu meliputi keindahan seni, alam, moral, dan intelektual. Dan di sini juga menurut Herbert Reed dalam bukunya, The Meaning of Art merumuskan keindahan sebagai suatu kesatuan arti hubungan-hubungan bentuk yang terdapat di antara pencerapan-pencerapan indera kita. Dan menurut Thomas Aquinas merumuskan keindahan sebagai suatu yang menyenangkan bila dilihat. Sahman 1993-116. Teori keindahan itu adalah dua hal yang dapat dipelajari secara ilmiah maupun filsafat. Di samping estetika sebagai filsafat dari keindahan, ada pendekatan ilmiah tentang keindahan. Yang pertama menunjukkan identitas objek artistik, yang kedua objek keindahan. Ada dua teori tentang keindahan, yaitu yang bersifat subjektif dan objektif. Nah, keindahan subjektif ialah keindahan yang ada pada mata yang memandang. Boleh slide selanjutnya? Di sini ada cara kerja estetika filosofis atau
filsafat keindahan. Cara kerja estetika filosofis dalam pemahaman Reid adalah yang pertama itu ada menggali makna istilah dan konsep yang berkaitan dengan seni. Lalu yang kedua, menganalisis secara kritis dan mencoba memperjelas kerancuan bahasa dan konsep-konsep. Yang ketiga, memikirkan segala sesuatu secara koheren sehingga meskipun estetika memiliki sisi analitis dan sisi kritis. Nah, ia bertujuan untuk membangun suatu struktur gagasan positif yang memungkinkan beragam bagian memiliki keterpaduan yang utuh. Meskipun kata estetika itu baru diperkenalkan pada tahun 1735 oleh Baumgarten, bukan berarti bahwa estetika itu bermula dari masa itu. Sebenarnya estetika filosofis yang menjadi padang dengan kata filsafat seni bermula semenjak lahirnya filsafat dalam sejarah kemanusiaan. Hingga kini estetika atau filsafat seni atau filsafat keindahan telah membentuk akumulasi pengetahuan filosofis yang luas dan beragam. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Leli atas penjelasan materinya. Boleh ke selanjutnya berikutnya. Baik, terima kasih. Jadi di selanjutnya ini merupakan ada daftar pustaka nih atau daftar referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi dari kelompok 1. Bisa dilihat teman-teman ada 4 sumber yang bisa dicantumkan di sini. Boleh ke selanjutnya berikutnya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu Ansar. Nah, silakan ya kalian berdiskusi dulu, apa namanya, bisa menanyakan kepada penyaji mengenai filsafat estetika bagian dari filsafat. Silakan teman-teman. Sudah paham belum yang disajikan oleh temannya tentang estetika? Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk temannya yang luar biasa, kelompok tegas ya, yang sudah menyajikan mengenai estetika dan filsafat. Ayo, ada yang ingin bertanya? Apa sudah jelas semua? Yang bertanya Ibu Isra. Baik, buat teman-teman yuk yang barangkali ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 1, boleh langsung membuka pelantang suaranya atau bisa di kolom komentar. Baik, terus boleh izin bertanya. Boleh. Baik, sebelumnya saya Sani Septianti izin bertanya dengan kelompok 1 terkait dengan materi keindahan filsafat dari ilmu pendidikan, ilmu keindahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saya ingin bertanya sedikit terkait yang berkaitan dengan materi tersebut, bahwa apakah ada hubungan antara penerimaan sosial dengan penilaian terhadap keindahan suatu karya tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih.
Progress. Baik, terima kasih banyak Israni. Izin konfirmasi ya pertanyaannya. Jadi, apakah ada hubungan nih antara penerimaan sosial dengan keindahan dalam suatu karya? Apakah betul? Oke, yuk. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya lagi, langsung saja teman-teman. Nah, itu ada Basil nih. Boleh nih Basil buat langsung mengaktifkan lantang suaranya. Baik, Tegas, terima kasih atas kesempatannya. Saya Basili dari kelompok 7 izin bertanya. Sejauh mana faktor-faktor non estetis seperti kayak politik, moral, ataupun sosial itu memengaruhi kita dalam menilai terhadap keindahan dalam seni itu sendiri. Terima kasih. Apakah dapat dipahami? Saya izin konfirmasi ya. Jadi pertanyaannya gimana faktor-faktor non estetis itu memengaruhi dalam seni? Iya, betul. Oke, oke, aman, aman. Makasih Basil. Terima kasih kembali, Tegas. Saya di sini juga izin menyampaikan pertanyaan dari Sania Hamida Bahar yang mana ada di kolom komentar teman-teman. Izin bertanya, bagaimana estetika sebagai filsafat keindahan menjelaskan perbedaan nih antara pengalaman keindahan subjektif atau selera pribadi dan standar keindahan universal. Oke, terima kasih Sania. Terima kasih kembali Tegas. Oke, baik untuk Israni, Basil, dan Sania, kelompok kami izin mendiskusikan terlebih dahulu ya, teman-teman.
Baik, kelompok kami akan mencoba terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari Israni. Boleh teman-teman dari kelompok 1 menjawab pertanyaan dari Israni? Oke, tegas. Saya ini mau menjawab pertanyaan dari Isra. Jadi pertanyaannya itu kurang lebih apa hubungan antara penerimaan sosial dan penilaian terhadap keindahan suatu karya. Menurut saya itu penerimaan sosial sangat mempengaruhi ya penilaian terhadap keindahan suatu karya karena sebuah karya seni atau ide dapat dinilai indah jika diterima dan diakui oleh banyak orang dalam masyarakat. Namun karya yang dianggap tidak memenuhi standar atau standar keindahan secara umum itu kayak The Ugly bisa saja dipahami sebagai indah dalam konteks atau perspektif kelompok tertentu, menunjukkan bahwa keindah bahwa keindahan bukan hanya soal estetika, tetapi juga penerimaan dan pemahaman budaya itu sendiri. Terus misal kalau ada karya yang pada awalnya ditolak atau dianggap kontroversial itu seiring waktu diakui sebagai mahakarya karena berhasil terkadang menantang norma-norma dan memperkenalkan perspektif baru gitu. Nah, maka dari itu penerimaan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh estetika visual, tetapi juga oleh kemampuan sebuah karya untuk bersosialisasi dengan pengalaman masyarakatnya itu sendiri seperti emosi atau identitas kolektif dari masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Rani. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Leli dan kelompok 1. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama. Oke, dari saya sendiri ingin mencoba ya menjawab dari pertanyaan Basil yang mana gimana sih faktor-faktor non estetis mempengaruhi dalam suatu karya seni. Nah, ini merupakan pertanyaan yang kompleks teman-teman, yang menarik juga untuk ya mungkin ini masuk ke pertanyaan yang kritis juga. Makasih Basil. Sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu nih faktor-faktor non estetis itu ada apa aja. Yang mana di sini dari sumber yang saya baca konteks faktor-faktor non estetis itu ada konteks sosial dan budaya, kemudian ada faktor ekonomi, politik dan ideologi, teknologi, agama dan kepercayaan, faktor psikologi seniman, pendidikan dan pelatihan, lingkungan alam, perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Di sini ada 12 jenis faktor-faktornya, teman-teman. Kemudian, pengaruh faktor-faktor non-estetis ini dapat terlihat nih dalam berbagai aspek karya seni, yaitu dari pemilihan subjek atau tema, kemudian gaya dan teknik yang digunakan, kemudian interpretasi nih, dan makna yang ingin disampaikan oleh pengarangnya, kemudian cara karya itu dipresentasikan dan didistribusikan, apakah itu nanti karya seninya mau dikomersialkan atau ya udah kayak pameran biasanya aja. Terus juga nanti ada akibat dari faktor-faktor non estetis ini ada yang penerimaan dan apresiasi oleh audiens. Kemudian ada nilai ekonomis dan status karya dalam dunia seni. Nah, perlu dicatat atau perlu digarisbawahi bahwa faktor-faktor non estetis ini nih sering berinteraksi gitu satu sama lain dengan elemen estetis. Jadi faktor non estetis dan faktor elemen estetis itu kayak saling berhubungan teman-teman. Nah, hal itu menciptakan kompleksitas dalam pemahaman dan apresiasi karya seni.
Karena memahami faktor-faktor ini tuh dapat membantu kita menginterpretasikan karya seni ini tidak hanya dari sudut pandang estetisnya saja. Jadi kita tuh menilai atau memandang suatu karya seni tuh nggak dari keindahannya aja. Pasti kan kita juga harus tahu dari ini sejarahnya apa, terus maksud penulis atau pengarang yang mau buatnya itu apa kan. Jadi dalam konteks yang lebih luas dari pengalaman manusia dan sejarah. Jadi hubungannya tuh kalau menurut saya pastinya kita tuh ketika melihat sebuah karya seni nggak boleh tentang nggak boleh hanya keindahannya aja gitu kan, pasti ada faktor-faktor lainnya, faktor-faktor non estetis yang mana mungkin sejarahnya gimana, terus maksud dari penulis atau pembuatnya itu apa gitu sih. Basil, apakah sudah terjawab? Ya, tegas sudah terjawab. Terima kasih ya. Oke, terima kasih kembali Basil. Sudah semua terjawab? Belum Ibu, masih ada punya Sania yang belum terjawab. Oke. Baik, sepertinya jawaban dari Sania sudah kami diskusikan, langsung aja disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok 1. Baik, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Sania. Izin mau konfirmasi. Itu dong, dibuka dong Zoom-nya. Kan lagi menyajikan. Adik kan tim 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 kelompok 1 kan? Ade Rama, Laili, Tegas, Claudia. Ayo silakan Adik dibuka Zoom-nya. Terus baru dijawab biar dan biar sopan. Oke. Di sini saya ada Rahma Fitriani, izin menjawab pertanyaan dari Sania, yaitu terkait tentang bagaimana estetika sebagai filsafat keindahan menjelaskan perbedaan antara pengalaman keindahan subjektif dan standar keindahan universal. Oke, estetika sebagai cabang filsafat yang mempelajari keindahan memang seringkali biasanya kita hadapkan pada dilema antara pengalaman keindahan yang sangat subjektif dan kemungkinan adanya standar keindahan yang berlaku universal. Contoh dari pengalaman keindahan yang subjektif kayak misalnya selera pribadi. Setiap individu ini kan memiliki pengalaman hidup, budaya, dan latar belakang yang berbeda-beda ya teman-teman. Hal ini juga membentuk persepsi dan preferensi estetika yang unik. Apa yang dianggap indah oleh satu orang mungkin tidak demikian oleh orang lain.
Lalu standar keindahan seringkali dipengaruhi oleh norma-norma sosial budaya yang berlaku. Apa yang dianggap cantik di satu budaya mungkin tidak dianggap cantik di budaya lain. Lalu di sini standar keindahan universalnya, contohnya seperti elemen dasar keindahan. Meskipun pengalaman keindahan sangat subjektif, beberapa filsuf berpendapat bahwa ada beberapa elemen dasar keindahan yang bersifat universal, seperti kesatuan, keseimbangan, proporsi, dan keteraturan. Lalu emosi universal, meskipun ekspresi emosi melalui keindahan mungkin berbeda-beda, emosi dasar seperti sukacita, kesedihan, dan kagum seringkali dipicu oleh pengalaman estetika yang serupa di berbagai budaya. Jadi keindahan ini sebenarnya subjektif, tapi tetap ada benang merahnya teman-teman. Apa yang kita sebut indah sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman pribadi kita masing. Namun ada beberapa unsur umum yang sering kita kaitkan dengan keindahan, seperti keselarasan, kesatuan, atau keunikan. Meskipun begitu, standar keindahan terus berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan budaya. Jadi keindahan itu sebenarnya relatif, tapi tetap ada hal-hal yang bisa kita sepakati sebagai manusia. Kurang lebihnya seperti itu, Sani. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab sekali, Ara. Terima kasih. Sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi di sesi tanya jawab ini. Ini saya kembalikan ke Ibu atau bagaimana Ibu? Ya, sudah semua dijawab ya. Sudah Ibu. Oke, baik. Kita beri applause untuk kelompok Tegas, Ade, Claudia, sama satu lagi tadi siapa? Tuh, Pak D Ibu. Tadi Ibu sudah ini sama Laili. Sama Laili. Oke. Sakit. Lalu, zoomnya itu kenapa? Oke, Ibu akan mengulas ya, tapi sebentar ya. Bu Mutia, Assalamualaikum Bu Mutia. Tunggu mahasiswanya ya, belum bergabung ya. Ya, mahasiswanya belum bergabung. Kita tunggu dulu. Oh ya, Zara sudah ada, tinggal siapa? Mbak Umi. Oke. Sebentar ya, soalnya ada yang mahasiswa mau ke ini, apa namanya? Recording in progress. Ibu jam 11 ini ada rapat sebentar Zoom dengan mahasiswa yang akan mau ke Vietnam. Oke, nah mahasiswanya belum ada yang baru satu. Estetika sebagai bagian dari filsafat. Nah, kemarin kan sudah diinfokan ya, berfilsafat berarti apa namanya, dalam kata filsafat ya kan, kebijaksanaan. Nah, tadi kan temannya sudah menginfokan bahwa filsafat itu sebagai apa, dan kemudian Sania juga menyatakan kalau misalnya kita menganggap bahwa itu indah gitu kan, tapi berbeda dengan standar yang universal itu seperti apa. Nah, jadi
kadang kita memang secara subjektif ya menganggap bahwa itu indah, belum tentu yang lainnya indah. Tapi kita tetap memiliki standar penilaian gitu kan. Sama aja ketika kalian mengikuti berbagai kegiatan gitu kan, atau lomba penulisan misalnya cerpen gitu kan. Nah kan setiap orang mengukur bahwa ini bagus nih, menarik. Terus kemudian ada lagi ini biasa aja. Tapi menurut yang lain ini unik gitu kan. Mengungkapkannya. Nah, bagaimana standarnya? Nah, di situ ada pedomannya. Gitu kan, pedoman standar tentang penilaian. Nah, misalnya penilaian seni apa? Seni lukis misalnya. Kok menurut kita orang awam itu apa namanya biasa aja gitu kan. Tapi menurut orang ini bagus gitu kan, keren gitu kan. Nah ternyata ada pedoman, ada standarnya. Makanya kenapa mungkin kalau misalnya orang seni, misalnya kayak seni musik gitu kan, kenapa atau seni tari, semua bajunya bagus, tariannya bagus. Ya kan kalau kita orang awam gimana letak nggak bagusnya ya gitu kan, semuanya keren-keren gitu kan. Ketika kita menyaksikan kemarin Peksiminas tarian ya bagus-bagus semua, koreografinya juga oke, bajunya juga oke, tidak ada kesalahannya. Cuma jurinya itu pasti memahami gitu kan, ada pedomannya gitu kan, ada pedomannya bahwa uh, yang baik itu seperti apa gitu kan. Bukan mencari kekurangan, tapi mencari ini semuanya baik, tapi ada yang terbaik seperti itu. Jadi tetap ada pedomannya ya, seperti itu ya. Kira-kira jadi keindahan itu memang sesuatu yang bersifat apa namanya, bagaimana manusia gitu kan mengolah pikirannya secara mendalam dan memang kebanyakan bersifat apa subjektif ya kan. Nah, kalau misalnya dari berbagai apa namanya berbagai para ahli filsafat itu kan berbeda-beda ya, berbeda-beda penilaian mengenai keindahan gitu kan. Sama aja ketika kita menyatakan bahwa ini adil, ini tidak adil. Nah, tidak adilnya di mana? Adilnya di mana gitu kan? Menurut misalnya seorang ibu mempunyai anak dua. Menurut anak yang pertama, ibu tidak adil. Kenapa? Dia lebih banyak, saya lebih sedikit gitu kan. Tapi menurut ibunya itu adil. Tapi kata anaknya harusnya sama-sama dong dengan nilai yang sama gitu kan. Dengan nilai yang sama. Tapi menurut ibunya tidak. Misalnya melihat pandangannya dari apa? Dari segi umur misalnya. Terus ada level sekolahnya. Kamu masih SD, jadi uang jajannya segini aja. Kalau kamu sudah SMP, ya kan kebutuhannya lebih banyak untuk fotokopi dan sebagainya. Jadi uangnya lebih banyak. Mungkin seperti itu. Oke. Sebentar ya.
Eh, ya, mohon maaf teman-teman, ini Ibu akhiri dulu ya pertemuan ini ya, karena nanti pasti lama nih karena Ibu mewawancarai mahasiswa yang akan ke Vietnam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu.